Misteri tembakan di tubuh Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, akhirnya terpecahkan. Luka-luka tembak yang bersarang di tubuh Brigadir J dibeber di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ahli forensik dan mediko-legal menjelaskan tembakan yang menyebabkan kematian Brigadir J. Menurut ahli, ada 2 luka tembak fatal di tubuh Yosua. Jaksa awalnya bertanya kepada ahli forensik dan mediko-legal instalasi kedokteran forensik di Pusdokes Polri, Farah Primadani Karo, soal kematian Brigadir Yosua. Farah menyebut Yosua diperkirakan tewas 2-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan jenazah. Selain Farah, ada ahli forensik dan mediko-legal RSCM, Ade Firmansyah, yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Ade Firmansyah menjelaskan soal kondisi jenazah Yosua saat dilakukan ekshumasi. Ade mengatakan dirinya memimpin proses ekshumasi jenazah Yosua 2 pekan setelah dikuburkan dan kondisinya telah alami pembusukan. Jenazah yang kami periksa, jenazah atas nama Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah mengalami pembusukan. Tanda-tanda pembusukan, kulit-kulit ari sudah pada lengan dan tungkai sudah mengelupas, serta sudah mengalami tindakan pengawetan jenazah. Menurut Ade, ada 5 luka tembak yang masuk ke tubuh Yosua. Berdasarkan pemeriksaan, terlihat ada luka-luka dan sesuai dengan pola luka, maka diidentifikasi ada 5 luka tembak masuk dan 4 tembak luka keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di belakang kepala sisi kiri. Luka tembak masuk kedua ada di bibir bawah sisi kiri. Luka tembak masuk ada di puncak bahu kanan, dan luka tembak masuk yang keempat ada di dada sisi kanan dan yang kelima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Dari 5 luka tembak itu, Ade menilai ada 2 luka tembak fatal. Luka tembak itu berada di bagian kepala dan dada. Tembakan fatal pertama ditemukan tembus paru kanan, sehingga menimbulkan pendarahan di dalam rongga dada. Lalu, yang kedua di kepala belakang sisi kiri. Pada jalur lintasannya peluru akan mengenai batang otak dan itu sangat fatal, sebabkan kematian yang bersifat seketika. Sementara itu, saksi ahli kriminologi, Muhammad Mustafa meyakini bahwa tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan 4 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer, adalah tindak pembunuhan berencana. Awalnya, jaksa penuntut umum menanyakan apakah tindakan Ferdy Sambo yang mengetahui istrinya diperkosa, tapi malah main badminton bisa terjadi dari sudut pandang kriminolog. Mustafa mengatakan, tindakan yang dilakukan Ferdy Sambo justru memberikan penjelasan secara gamblang bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan berencana. Terkait kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian, Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Atas perbuatannya,
Kelimanya didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 56 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa ex-Kadif Propam itu terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan pasal 49 Junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, Junto pasal 32 ayat 1, UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1, kedua Junto pasal 55 KUHP. Dari dua dakwaan tersebut, hukuman mati menunggu Ferdi Sambo.